Shalom saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini berjumpa lagi dengan saya, Christina Elizabeth Baringsi, penyuluh agama Kristen Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dalam program Sulu, hasil kerjasama antara Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga dan Radio Betani FM. Sebelum kita memulaikan aktivitas kita, kegiatan kita di sepanjang hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu baru kami rasakan dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini, sebelum kami beribadah di gereja kami masing-masing, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga firman yang kami baca pada saat ini akan menguatkan iman percaya kami di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Betapa pentingnya persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Karena itu kuasa Roh Kudus Tuhan akan menolong menyertai kami, sehingga firman yang kami baca, yang kami renungkan pada saat ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak telah siap untuk mendengarkan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terambil di bagian Alkitab Perjanjian Baru dari 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-10. Demikian dikatakan, "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Demikianlah firman Tuhan yang akan melandasi kegiatan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema suluh kita pada saat ini adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tentu saja slogan ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Slogan ini sudah cukup lama kita kenal dalam kehidupan kita, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Slogan ini tentu saja timbul dilatar belakangi oleh kemajemukan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Memang benar bahwa kekuatan itu timbul dari sebuah persatuan. Ya, misalnya kita lihat ketika bangsa kita memperebutkan, berjuang untuk merdeka, tentu saja itu semua boleh terjadi karena persatuan dan kesatuan rakyat atau masyarakat pada zaman itu. Sehingga kemerdekaan itu boleh direbut. Mungkin juga kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari kita biasanya mengumpamakan persatuan dan kesatuan itu dengan seikat sapu lidi. Kita tahu bahwa seikat sapu lidi itu sangat kuat. Ya. Ketika kita mau mematahkan itu agak susah. Tetapi coba misalnya lidinya itu kita lepaskan dari ikatan itu. Satu saja. Begitu kita patahkan, pasti akan mudah patah. Nah, itu menggambarkan bagaimana persatuan itu, kesatuan itu sangat penting. Ketika kita bersama-sama bersatu, tentu kita akan mudah ya berjuang atau menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menghadapi perpecahan dalam kehidupan jemaat di Korintus
di dalam 1 Korintus pasal 1 tadi yang kita sudah baca ayatnya yang ke-10, kita melihat bahwa Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat kepada orang-orang Korintus pada zaman itu supaya mereka tetap seia, sekata, dan tetap bersatu. Karena pada dasarnya mereka adalah satu bagian yang utuh di dalam ikatan kasih Kristus. Menyikapi perpecahan yang terjadi di dalam jemaat di Korintus pada masa itu, Rasul Paulus mencoba untuk memberikan nasihat ini kepada mereka supaya mereka tetap bersatu, mereka tetap seia sekata, mereka tetap sehati, sepikiran, karena mereka adalah bagian dari ikatan kasih Kristus. Bersatu bukan berarti bahwa kita semua harus sama, tetapi justru di dalam persatuan itu tentu ada banyak perbedaan-perbedaan yang terjadi. Kalau kita melihat apa sih sebenarnya yang bisa menimbulkan atau yang menjadi penyebab dari sebuah perpecahan, yaitu yang pertama adalah tidak bisa menerima perbedaan. Kadangkala ini yang terjadi dalam satu persekutuan, dalam satu kesatuan, dalam satu kelompok. Ketika kita tidak bisa menerima ada orang lain yang berbeda di sekitar kita, nah di situ kelompok itu atau persekutuan itu menjadi pecah. Yang kedua, tidak ada komunikasi yang baik, perbedaan pendapat yang tidak diselesaikan. Itu hal yang wajar ya, di dalam satu kelompok, di dalam satu persekutuan, pasti ada banyak pendapat, pasti ada banyak pemikiran. Tetapi ketika perbedaan itu tidak diselesaikan, mencari jalan keluar bersama-sama, tentu perpecahan pasti akan terjadi. Perpecahan akan ada di dalam kelompok itu. Perpecahan akan ada di dalam persekutuan itu. Yang ketiga, tidak taat otoritas, atau kita sulit untuk tunduk pada otoritas. Artinya bahwa pada satu persekutuan, pada satu kelompok, tentu ada aturan-aturan, norma-norma yang harus dipatuhi oleh orang-orang yang terlibat dalam persekutuan dalam kelompok itu. Tetapi ketika kita tidak taat pada otoritas, aturan-aturan yang ada, pada norma-norma yang ada, tentu saja ini juga yang akan menyebabkan kita terpecah. Kemudian yang keempat, perpecahan juga bisa terjadi karena adanya masalah-masalah pribadi. Adanya iri hati, tidak bisa melihat orang lain lebih hebat dari dia, atau tidak bisa melihat orang lebih punya sesuatu yang berlebihan, misalnya berkaitan dengan materi dibandingkan dengan dia sendiri. Atau bisa juga disebabkan oleh kepahitan yang pernah dialami pada masa yang lalu, atau bisa juga disebabkan oleh balas dendam, atau ada agenda-agenda kepentingan tertentu yang membuat satu persekutuan itu menjadi terpecah. Karena masalah pribadi seperti iri hati akan melahirkan kebencian dan menghasilkan tindakan kejahatan dan perpecahan. Inilah beberapa penyebab terjadinya perpecahan. Tentu saja bagi kita yang ada dalam satu persekutuan, yang berada dalam satu kesatuan, kita tidak ingin perpecahan itu terjadi. Lalu bagaimana cara kita untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan yang ada? Yang pertama adalah tentu harus ada peraturan.
tentu harus ada norma-norma yang harus dipatuhi dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah kesatuan masyarakat. Yang kedua adalah harus ada nilai di dalamnya, harus ada value. Apa yang menjadi nilai-nilai dasar kita di dalam satu persekutuan? Tentu kalau dalam satu persekutuan orang percaya, nilai dasar kita adalah apa yang tertulis di dalam kitab suci. Itu adalah merupakan nilai-nilai yang harus kita lakukan, nilai-nilai yang harus kita patuhi sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan kemudian yang ketiga, cara untuk kita tetap menjaga kesatuan supaya kita tidak terpecah adalah masing-masing harus mengembangkan punya sikap yang saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling menghormati satu terhadap yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan kita. Tema kita mau mengatakan, ketika kita bersatu, maka kita akan teguh dalam satu kesatuan. Tetapi ketika kita bercerai, pasti akan runtuh. Dalam komunitas kita, baik sebagai orang percaya, juga dalam komunitas kita, di dalam rumah sebagai sebuah keluarga, atau dalam komunitas kita, dalam pekerjaan sebagai sebuah tim kerja, atau di dalam kita berjemaat, di dalam gereja, maupun dalam tim pelayanan, dibutuhkan sebuah persatuan dan kesehatian. Karena persatuan yang kita bangun itu akan membawa berkat yang luar biasa. Itu nyata kalau kita lihat di dalam Mazmur 133 ayat 1-3. Ketika kita bersatu, ketika kita rukun dan damai, tentu akan ada banyak berkat-berkat yang akan diberikan pada kita. Karena itu, persatuan itu penting. Memang dalam satu komunitas ada begitu banyak perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, contoh saja kita lihat keluarga sebagai bagian masyarakat yang terkecil. Ada begitu banyak perbedaan-perbedaan antara suami dan istri. Perbedaan pendapat, perbedaan pikiran, perbedaan cara pola asuh anak, perbedaan pikiran untuk mendidik, membesarkan anak. Tetapi sebenarnya bukan perbedaan-perbedaan itu yang harus kita tonjolkan. Karena ketika perbedaan-perbedaan itu yang terjadi, kita tidak pernah untuk mencari jalan keluar dari perbedaan-perbedaan itu, sudah dapat dipastikan bahwa keluarga itu menjadi tidak utuh. Keluarga itu tidak menjadi keluarga yang sehati sepikir. Keluarga itu tidak menjadi keluarga yang seira sekata. Karena di awal saya sudah mengatakan bahwa di dalam satu kesatuan, di dalam satu komunitas, pasti ada begitu banyak perbedaan-perbedaan. Tapi bagaimana kita menyikapi itu? Firman Tuhan hari ini mau mengatakan, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Selalu mohon kekuatan dari Tuhan, mohon kekuatan Roh Kudus, supaya kita tetap bersatu, kita tetap seia sekata, kita tetap sehati sepikiran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh menyapa dan menegur kami pada saat ini. Di tengah-tengah situasi dan kondisi kami berada, dalam komunitas-komunitas kami masing-masing, baik di tempat kerja, baik di dalam bergereja, maupun dalam keluarga kami. Ada begitu banyak perbedaan-perbedaan yang ada. Perbedaan cara berpikir, perbedaan cara mengemukakan pendapat, perbedaan dalam tingkat pendidikan, perbedaan-perbedaan yang lain. Tetapi bukan karena perbedaan itu yang membuat kami terpecah-pecah, yang membuat kami tidak saling menghargai satu terhadap yang lain. Justru dalam perbedaan itu akan memperkaya kesatuan komunitas kami. Dan kami bisa mencari jalan keluar, menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada dengan senantiasa memohon hikmat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami berusaha di dalam kehidupan kami, dalam satu komunitas. Kami senantiasa seia sekata. Kami senantiasa menjadi orang-orang yang berpikiran yang sama, saling menghargai, saling mengasihi, saling mengampuni satu terhadap yang lain. Sehingga kami boleh hidup bersama, kami boleh hidup damai, kami boleh dapat menjaga kesatuan yang ada di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kehidupan kami semua, para pendengar, pemirsa pada saat ini, kami membawa semua pergumulan kehidupan kami. Tuhan kiranya akan menolong menyertai kami, memampukan kami untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan senantiasa memegang tangan kami, memapa langkah kehidupan kami, kami yakin dan percaya kami bisa memperoleh jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan yang ada. Kami tetap berdoa ya Tuhan, bagi pelayanan-pelayanan kami, pelayanan Radio Betani, pelayanan-pelayanan gereja-gerejamu yang ada di kota Salatiga. Biarlah Tuhan akan memberkati, sehingga damai sejahtera Tuhan senantiasa diberitakan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi Bimas Kristen, Kementerian Agama Kota Salatiga. Tuhan kiranya memakai mereka di dalam mewartakan kebenaran akan firman Tuhan, menyampaikan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Berkati tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan kiranya akan memampukan dan menolong mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi gereja-gerejamu di kota Salatiga. Berikanlah senantiasa kemampuan di dalam mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan. Damai sejahtera Tuhan kiranya menjadi bagian di kota kami, kota Salatiga. Bagi pemerintah kami juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong di dalam rencana untuk menghadapi pesta demokrasi 2024. Ya Bapa, kiranya Engkau menolong bangsa ini. Berikanlah kelancaran atas semua apa yang sudah direncanakan di pemilu 2024. Tuhan kiranya akan menghadirkan pemimpin-pemimpin yang punya hati, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Di dalam mereka, memberi diri mereka, mencalonkan diri mereka untuk menjadi pemimpin di negara ini, pemimpin daerah. Bapa dalam sorga, kota kami, kota Salatiga, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan juga akan bersama-sama dengan Bapak PJ Wali Kota di dalam tugas dan tanggung jawabnya, dan semua jajaran sampai ke RT RW. Biarlah kasih Tuhan akan memampukan mereka, mengkuatkan mereka di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Inilah doa kami. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah suara penyuluh pada saat ini. Terima kasih
Tuhan memberkati.